Rabbi Yuseba Samayin, Todaraba, Daraba Yausua Hamasya, Daraba Ruah HaKodes. Kami bersyukur berterima kasih di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah kasih itu sendiri. Kalau sebentar Dabar Elohim, firman-Mu itu disampaikan, biar benar-benar Ahava, kasih-Mu itu memeluk setiap kami, dimanapun kami berada, yang mendengarkan siaran ini, maupun yang ada di sini, di studio. Engkau nyata, Engkau real dan memeluk setiap kami. Haleluya. Shalom Elohim, Beshem Yausua Hamasya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya kembali ya jumpa dengan saya. Memang, tetapi yang penting untuk kita mengerti adalah begini. Tuhan kita, Elohim Adonai kita itu adalah kasih, atau bahasa Ibraninya itu ahava. Jadi sesungguhnya dari Kejadian sampai Wahyu pesannya itu cuma satu. Makanya kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan sejarah itu his story, kisahnya. Ya ini tentang apa? Kisah cintanya. Ahava yang memeluk Eretz, atau kasih yang memeluk bumi ini. Kenapa? Karena Yohanes 3:16 katakan begini. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putra tunggalnya, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pesan yang sama dari dahulu ribuan tahun yang lalu, awal mula gereja berdiri di muka bumi ini, hingga detik ini, yaitu kasih, ahava. Kasih yang memeluk setiap kita. Kasih yang memberikan kesempatan yang kedua. Atau berapa kali pun mungkin kesempatan ke-20 kali, ke-10 kali. Hanya seringkali kitanya aja yang dablek. Manusianya kitanya yang bandel. Kitanya yang seringkali tidak benar-benar manfaatkan kesempatan itu. Sebelum kita masuk lebih dalam, ayo sama-sama buka dengan saya. Bacaan kita terambil dari Yohanes 4 ayatnya yang ke-1 hingga ke-42. Yohanes 4 ayatnya yang pertama hingga ke-42, tapi saya nggak akan baca semua. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitabnya masing-masing di rumah. Tetapi kita akan langsung loncat ke ayat-ayat yang penting ya. Oke, saya akan bacakan dari Yohanes 4, mulai dari ayatnya yang ke-9 hingga yang ke Oke, kita loncat-loncat aja. Mulai dari ayat 9, nanti selanjutnya kita lagi kembali kepada ayat yang ke-24 dan 25 ya. Saya akan mulai bacakan langsung. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Kalau di dalam Alkitab versi LAI ada yang di dalam kurung itu, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yosua kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Adonai dan siapakah ia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan padamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Adonai, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia, anak-anaknya serta ternaknya? Jawab Yosua kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yosua kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Singkat cerita, akhirnya perempuan mengatakan, ya
Saya belum bersuami, yang sekarang pun itu suami orang. Nah, tetapi yang menarik ya, mulai dari ini ya, ayatnya yang ke-22 hingga 26 saya bacakan ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Ibrani ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam ruah dan tiferet ya. Ruah itu roh bahasa Ibrani ya. Tiferet itu kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Elohim itu ruah dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam ruah dan tiferet ya, dalam roh dan kebenaran. Dan perempuan itu berkata padanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Masia atau bahasa Latinnya tuh Kristus ya, itu dari bahasa Portugis. Apabila ia datang, ia akan beritakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kisah ini mungkin kita sudah sering dengar. Mungkin di ibadah raya, mungkin di pendalaman Alkitab tentang perempuan Samaria. Tetapi yang menarik begini, kita melihat dari sebuah perspektif ketika Yosua menyampaikan tentang penyembahan, tentang di dalam ruah dan tiferet, mengapa kok harus dengan perempuan ini yang notabene secara masyarakat tuh dianggap sebagai penyakit sosial. Mohon maaf sama masyarakat katakan. Kenapa? Kenapa enggak dengan kaum-kaum agamawan? Katakan seperti Rabi Nikodemus atau rabi-rabi yang lain. Kenapa kok harus dengan perempuan ini? Justru di sini yang menarik, Elohim mau menunjukkan bahwa kasihnya yang besar itu, Alfa itu datang justru mencari yang terhilang, yang terluka, yang paling buruk, yang paling bobrok, bahkan ditolak dari dunia ini. Tetapi di situ justru dibukakan sebuah revelation yang luar biasa tentang ada kuasa pemulihan, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa restorasi, ada kesempatan kedua, ada harapan yang baru, ada pertolongan justru di saat-saat yang paling gelap. Mengapa? Ada sebuah quote yang luar biasa. Every sinner has a future, but every saint has a past. Setiap pendosa punya masa depan. Karena hari ini keputusan kita menentukan. Tetapi setiap orang suci atau orang kudus punya masa lalu. Tidak ada yang sempurna. Elohim yang sempurna. Tetapi kasihnya yang besar itu, Ahava itu datang, memberikan kesempatan kedua atau keberapa kali pun bagimu dan bagiku untuk kita mengalami kasihnya. Untuk kita mengalami hidup kita dirubah. Untuk kita mengalami hidup kita ditransformasi. Ada sebuah contoh yang sangat luar biasa dari restorasi ini, yaitu tentang mobil. Bapak Ibu Saudara kalau punya mobil atau mungkin mobil saya, ketika akinya soak, maka mau nggak mau pertolongan pertama paling gampang, akinya dijumper dengan mobil yang lain, ya kan? Tapi yang lebih luar biasa adalah gini, kalau kita punya kesempatan, kebetulan kita kenal dengan pemilik dari pabrik mobil itu atau yang memproduksi mobil itu, tentunya beliau tuh sangat lebih mengerti tentang mobil kita ini, yang sudah pasti istilahnya ketika ada yang rusak, dibenerin, diservis, bahkan seperti baru lagi. Karena apa? Karena beliau yang menciptakan, karena beliau yang mendesain daripada mobil ini. Anda mungkin sering dengar kisahnya di mana ada seorang pemuda yang waktu di zaman itu ketika mobil pertama kali ditemukan ya di Amerika, terus di tengah perjalanan jauh mobilnya mogok. Ada seorang bapak tua yang membantu sampai mobilnya ini bisa jalan lagi. Ternyata beliau itu adalah Henry Ford sendiri, sang penemu mobil. Bisa jalan, padahal sebelumnya udah banyak montir datang apa kerusakannya nggak bisa. Nah, yang menarik begini dari ilustrasi ini, Tuhan kita yang menciptakan kita tidak pernah membiarkan kita sendiri, dan tidak pernah dia berputus asa, mau setegar tengku apa, separah apa, humanity atau kondisi daripada humanisme atau kondisi daripada manusia, dia selalu memberikan pengharapan. Jadi ketika kita melihat mulai dari kitab Beresit atau Kejadian, kasih karunia paling jelas pertama adalah nampak pada zaman Noah atau Nabi Nuh. Dikatakan di situ begini, di Kejadian yang ke-6 itu jelas sekali dikatakan begini. Kejadian 6 mulai ayat yang ini ya, yang ketiga ya.
Orang seringkali bingung dengar ayat ini. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Demikian ada bar Elohim. Ruahku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Haleluya. Yang dahsyat begini. Bisa nggak sih Tuhan tuh langsung menghakimi? Bisa nggak begitu manusia itu jatuh dosa, katakan waktu itu Adam makan buah itu langsung meninggal? Bisa? Bisa. Tapi beliau nggak mau loh. Beliau nggak langsung loh menuntut. Ini artinya apa bagi kita? 120 tahun ini bicara apa? Bicara kasih karunia, keset itu, anugerah itu diberikan untuk memberikan kita kesempatan untuk bertesyufah, untuk kita berubah, untuk kita bertobat, untuk kita mendapatkan kesempatan kedua, untuk kita mendapat sebuah anugerah yang nyata, yakni selama kita masih bernafas, karena di Beresit dikatakan nafas kita, ya, itu nefes itu berasal dari ruah, hembusannya, ruah Elohim. Jadi artinya apa? Tidak bicara masalah agama, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun warna kulit kita. Sesungguhnya setiap manusia diberikan kesempatan yang sama untuk bertobat, bertesufah. Untuk kita boleh mengenal dia, kita menerima kasihnya. Sesimpel apa? Mungkin banyak yang tanya, caranya gimana Pak? Ya kita sudah ke gereja tiap minggu, kita ikut doa puasa, ikut doa ini, itu, ikut retreat, dan lain sebagainya. Teknis kan? Yang menarik gini, sadar nggak? 120 tahun ini dikatakan umur hidupnya setiap manusia apa? Bernafas. Setiap kita ini bernafas. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, itu adalah anugerah yang nyata. Grace memberi kita kesempatan untuk kita berubah, untuk kita boleh mengenal dia, untuk kita boleh menerima kasihnya. Maka kita cukup diam, breathe in, breathe out. Kita ngomong, kita doa. Tuhan, Abah, Adonai, haleluya. Bahkan mungkin kita udah gak bisa berkata-kata lagi karena beban hidup yang demikian berat. Tapi kita minta mengalami kasihnya di dalam hati kita. Just rasakan aja nafas kita. Haleluya. Breathe in, breathe out, otomatis. Itu loh anugerah yang nyata. Setiap manusia, apapun agamanya. Maka yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu begitu mengasihi dunia ini. Bukan dikatakan begitu mengasihi orang Kristen, bukan dikatakan begitu mengasihi gereja, begitu mengasihi hamba-hamba Tuhan. No, berarti semua. Tidak ada halangan. Kalau tadi kita pada ini ya, kalau buku itu kata pengantarnya, halaman depannya, sampai halaman penutupnya ya, kitab Kason itu bahasa Ibrania atau kitab Wahyu bahasa Indonesianya itu ditutup juga dengan yang sama. Dan seringkali kita sekedar membaca tapi kita tidak memperhatikan ini. Ya, mulai ini ya, mulai Wahyu atau Kason 22 mulai 17 sampai 21, tapi izinkanlah saya untuk membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semua. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi, setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Elohim menambahkan malapetaka yang tulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Elohim akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota Kados seperti yang tertulis dalam kitab ini. Itu yang memberi kesaksian tentang semuanya berfirman, ya aku datang segera. Amin, datanglah Yeshua HaMashiach Adonai. Kasih karunia Yeshua HaMashiach menyertai kamu sekalian. Amin. Menariknya begini, dikatakan mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Artinya apa? Kenapa kok ditutup dengan pengharapan ini? Kenapa kok dengan 7 sangkakala? Kenapa enggak dengan 7 tula atau cawan murka dan apa? Tapi kenapa ditutup dengan kasih karunia? Karena sebenarnya sesungguhnya inti daripada seluruh kisah ini adalah ahava yang memeluk Eretz. Kasih yang tersedia mulai dari awal sampai akhir. Orang mau bilang apa,
Tuhan dari perjanjian lama beda dengan perjanjian baru, ya karena dia nggak pernah kenal. Tapi yang benar-benar mengalami, yang benar-benar menjadi saksinya akan berkata, Elohim yang sama, Elohim adalah kasih, Elohim adalah ahava, yang disaksikan oleh Rasul Yohanan sendiri atau Yohanes Patmos di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat. Elohim adalah kasih. Kasih yang sama yang memberikan kesempatan, memberikan grace, memberikan kesempatan untuk bertesufa, untuk bertobat, untuk boleh mengenal dia, untuk boleh semeja, sehidangan dengan dia, masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Harusnya poinnya di sana. Harusnya penekanan utamanya adalah pada kasih ini. Kesempatan yang kedua, kasih yang memulihkan, kasih yang merestorasi, apa memeluk setiap yang terhilang, yang sakit, yang kecewa, yang hancur, dan kemudian diubah sehingga setiap masalah kita justru akan menjadi kesaksian. Setiap saat-saat kehancuran kita jadi saat untuk mujizat, jadi saat untuk pemulihan, jadi saat untuk nama Tuhan boleh dipermuliakan. Shem Kados itu. Kenapa? Karena kita dulunya yang hidupnya broken, yang hidupnya hancur, yang tidak ada pengharapan, jalan buntu. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Ada jalan terbuka, ada pemulihan, ada restorasi, ada keselamatan, ada kesembuhan. Poinnya di sana. Kalau fondasi kita benar di sini, maka ketika kita belajar tentang eskatologi, kita belajar tentang akhir zaman, kita belajar kitab Daniel, tidak akan ada lagi ketakutan. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketika fondasi kita benar bahwa Elohim kita adalah Hava, adalah kasih, tetapi kasihnya ini seringkali bertepuk sebelah tangan karena manusianya tegar tengkuk, karena manusianya menolak, karena manusia itu diberikan free will tetapi memilih yang jahat. Tidak pernah mengalami kasih. Tetapi bagi kita yang mau, anugerah itu selalu terbuka. Selalu ada kesempatan yang kedua. Selalu ada momennya untuk kita boleh mengalami dia. Haleluya. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Ini bagimu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita masuk di dalam praise and worship, pujian penyembahan, jadikan itu momen-momen untuk engkau ketemu dengan Dia. Nyanyikan setiap kata-katanya dengan sungguh-sungguh. Atau kalaupun mungkin Anda tidak pede di rumah, Anda bisa buka YouTube, Spotify, apapun, Anda putar radio, pujian penyembahan. Jadikan itu momenmu untuk ketemu dengan Dia. Kalau ada saat-saat terberat sekalipun, engkau mungkin depresi, engkau berbeban berat, bahkan mungkin dengar musik aja gak bisa. Cukup seperti ini, seperti yang tadi saya katakan pada saat saya membagikan renungan. Nafas kita, setiap kita ini bernafas. Breathe in, breathe out, kita tarik nafas, kita hembuskan, itu ada kasih loh. Kita tuh diberi anugerah. Rekan-rekan kita yang di ruang ICU, itu tiap tarik nafas itu bayar oksigennya. Bahkan dulu kita mengalami bersama pada saat masanya Delta Omicron, oksigen langka, orang pada berebut. Sadar gak sih, tiap hari ini kita bernafas itu gratis, gak pernah bayar. Siapapun apapun kita, bahkan bukan cuman apapun agamanya, gak beragama sekalipun dikasih gratis. Itu anugerah yang nyata. Kita sadari benar, kita resapi benar, kita akan melihat keset itu. Kita melihat kasih karunia itu nyata. Ahava yang memeluk setiap kita, kasih yang memeluk setiap kita. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri, karena terbukti kita masih bernafas, kita masih hidup. Setiap manusia punya 24 jam yang sama. Yuk, sama-sama kita ngalami Dia, sama-sama kita merasakan kasih-Nya. Dan izinkan saya untuk menutup dengan doa Ibrani. Seringkali orang kalau mendengar angka 13 itu selalu tendensinya negatif, dianggap angka sial, angka apa. Padahal di dalam Ibrani, Midot Harakhamim 13 itu berbicara tentang belas kasih, mercy. Berbicara tentang ada 13 kasih karunia yang curahkan bagi kita. Ini bicara apa sih? Tuhan kita tuh Tuhan yang sanggup mengubah yang menakutkan, mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah hal-hal yang negatif, bahkan yang paling buruk sekalipun, menjadi keberuntungan. Haleluya. Mi Yahyawe Elohim Hamoka Nose Avon We Over Alpesa Lisi Erit Nakhalato Lo Hesik Le Evat Apo Hi Cafet Keset Hu Yasuf Hirakamanu Yispol Afutenu Vetalis Bim Solet Yak Kol Hatodam Titen Emet Le Yaakov, Heset Le Abraham, Asyer Nisbata Le Afutenu, Mime Kedem. Haleluya. Saya akan terjemahkan kurang lebih begini. Mi El Yahweh Elohim Kamoka, artinya adalah engkau adalah Tuhan yang tidak ada sepertimu di dalam belas kasihan, di dalam compassion. No seafon, yang menanggung setiap pelanggaran kita, setiap dosa kita. We over Alpesa, ini bicara tentang Engkau adalah Tuhan yang melampaui dosa kami. Engkau adalah Tuhan yang mengampuni setiap pelanggaran kami. Ya terbukti salibnya 2000 tahun yang lalu, bukan sekarang. Kita belum lahir pun udah diampuni duluan. Lisi Herit Nakhalato. Ini berbicara bahwa ya kita real. Gak semua tuh mau terima kasih karunia loh. Banyak yang menolak. Tetapi ada remnant, ada orang-orang pilihannya. Ada yang disisakannya untuk mendengar Dia, menghidupi anugerahnya. Lo Hesik Leat Apo. Ini bicara tentang engkau adalah Adonai yang amarahmu itu cuma sekejap saja, tetapi kasih karuniamu itu engkau tuh panjang sabar. Ki Cafet Keset Hu. Engkau yang memberikan kasih karunia. Keset, memberikan kasih karunia. Yasuf Hirakamanu. Ini bicara tentang engkau adalah yang sekali lagi memberikan belas kasihan bagi kami. Vetalis Bim Solet Yamhol Katotam. Engkau yang membuang setiap dosa pelanggaran kami ke dalam tubir samudra. Titen Emet Le Yaakov. Engkau yang memberikan kebenaran. Beemet. Tiferet. Keindahan dari kebenaran. Kepada siapa? Yakub, Israel. Hesed Le Abraham. Engkau yang memberikan kasih setia kepada Bapak Abraham. Tetapi lewat Yeshua HaMashiach kita terima janji Abraham. Dan terakhir dikatakan Asher Nisba Ata Le Afutenu Mime Kedem. Engkau yang tidak pernah lupa
sumpahmu, janjimu kepada Bapa leluhur kami, bahkan dari sejak semula sampai hari ini. Artinya apa? Kalau angka 13 saja itu dia boleh rubah menjadi angka keberuntungan, angka kasih karunia, maka engkau dan saya ada harapan yang baru. Ada Yeshua HaMashiach, tidak pernah kita ditinggalkan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Silakan lanjutkan Pak Leo. Kesetiaanmu Kan saya berdoa bagi sungguh Bapak Ibu. terbukti di setiap langkahku. Untuk selamanya Setiap yang mendengarkan siaran ini dimanapun berada, ku kan kasih karunia yang sama yang melayani, aku alami. mengasihi. Tuhan Elohim, please jamah semua yang mendengarkan. Kaulah Tuhan, sepertimu Yesus, Kau Tuhanku yang setia. Yes. Thank you Lord, thank you. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau yang mau bunuh diri, saya cuma mau ngomong satu aja. Satu aja. Hidupmu itu berharga. Nafasmu itu tidak gratis. Beberapa ribu tahun yang lalu ada seorang pribadi namanya Yeshua HaMashiach itu digantung di kayu salib mati-matian Tuhan. Engkau mungkin belum mengenal dia, tapi dia jauh mengenalmu. Mungkin engkau pernah bertanya, Tuhan di mana? Saat paling gelap, paling buruk di hidupmu, Tuhan di mana? Aku ada nak, di dalam hatimu, di ujung nafasmu, tapi engkau belum merasakan aja. Karena apa? Engkau mengizinkan hatimu dikuasai ketakutan, kekalutan, kekhawatiran. So please, pikirkan lagi. Sebelum engkau mengambil keputusan yang salah dan engkau menyesal selamanya, Tuhan ada bagimu dan bagiku. Dia mengampuni setiap dosamu dan dosaku. Kenapa? 2000 tahun yang lalu dia udah berkorban. Artinya apa? Kita belum lahir pun kita sebenarnya udah diampuni. Tinggal kita ini mau nerima enggak. Please, bagi engkau yang mau bercerai, bagi engkau yang saat ini benar-benar udah putus pengharapan, mungkin bahkan engkau kecewa dengan pendetamu, dengan gembalamu, dengan hamba Tuhan, dengan gereja. Please, Tuhan gak dibatasi agama, Tuhan gak dibatasi organisasi. Saya manusia, saya bisa mengecewakan, hamba-hamba Tuhan bisa mengecewakan, tapi Yeshua HaMashiach, dia gak pernah loh mengecewakanmu. Ruah Elohim tuh ada, Roh Kudus tuh ada di dalam setiap kita. Tinggal mau gak kita ajak ngobrol, mau gak kita curhat. Maka doa saya, ada shalom bagi semua yang berbeban berat, yang sedang di dalam pergumulan. Ada sukacita, ada kekuatan baru, dan ada pertolongan. Haleluya. Sekarang izinkan saya untuk melepaskan blessing, melepaskan berkat pada semuanya. Haleluya. Seperti Yesus Kristus Tuhan kita mengajarkan doa Bapa kami, maka saya akan tutup dengan doa Bapa kami versi Ibrani. Abinyu ya Yahweh Elohim Adonai Seba Samayim. Abinyu ya Yahweh Elohim Adonai Seba Samayim. Yitkadas Sameka. Haleluya. Tapu Malkuteka ye aser retsoneka gamba ares. Et lekem tukenu tenlanu hayom. Et lekem tukenu tenlanu hayom. Mekalanu kabutenu lide misara minhara. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam hidup kami, setiap kami yang mendengar, seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan lepaskanlah kami dari yang jahat, sebagaimana kami mengampuni yang bersalah kepada kami.
terimalah berkat dari Bapa Yahyawe Elohim Adonai, dari Putra Tunggalnya Yeshua Hamashiach, dari Roh Kudusnya sendiri, Ruah Elohim, Ruah HaKodes yang akan menyertaimu mulai saat engkau mendengarkan firman Tuhan ini sampai Maranatha, Yeshua Hamashiach datang kedua kali menyebut saya dan saudara terbang ke awan-awan, ikut pesta perjamuan kawin anak domba selama-lamanya. Haleluya, amin. Sahabat Shalom, Tuhan memberkati.